Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Pak Kasis akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Di sini Pak Kasis akan menyampaikan tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, dan rukun pernikahan. Langsung saja, yang pertama, pengertian pernikahan. Nikah secara bahasa diartikan mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Maksudnya, manusia adalah makhluk yang secara fitrah memiliki keinginan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenis yang disukainya. Maka tidak ada jalan lain ketika orang ingin menjalin hubungan yang lebih dari sebatas teman dengan lawan jenisnya, maka harus dengan jalan menikah. Kemudian tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan, karena nantinya ketika orang yang sudah menikah, dalam hatinya akan semakin tenang, akan semakin tentram, karena di sampingnya sudah memiliki pasangan yang sah. Kemudian untuk membentengi akhlak, karena terkait dengan akhlak ini, godaan-godaan yang ada khususnya dalam masalah lawan jenis itu seringkali sulit untuk ditanggulangi. Namun ketika orang sudah menikah, godaan-godaan yang kaitannya dengan lawan jenis akan semakin mudah untuk diatasi. Berikutnya, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Karena ketika orang sudah menikah, maka status keislamannya akan semakin sempurna. Karena dalam Islam, separuh agama adalah menikah. Sehingga nanti ketika orang sudah menikah, ibadah-ibadahnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Pastinya seseorang dalam hidup ingin mendapatkan atau ingin memiliki keturunan agar bisa meneruskan perjuangannya, maka tidak ada cara lain supaya bisa mendapatkan keturunan yang soleh kecuali dengan jalan menikah. Dan yang terakhir dari tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Berikutnya, hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama adalah wajib. Kapan orang dikatakan wajib dalam pernikahan? Yaitu ketika seseorang sudah memiliki kemampuan baik secara lahir maupun batin, kemudian dia memiliki keinginan yang kuat, dan bila mana tidak segera menikah akan dikhawatirkan terjumus kepada kemaksiatan, maka orang tersebut dihukumi dalam masalah nikah wajib. Berikutnya, sunnah. Sunnah ini adalah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Berikutnya, hukum nikah mubah. Di sini maksudnya bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali,
seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau orang yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus berakal. Berikutnya, nikah memiliki hukum haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sebab sesuatu yang menimbulkan bahaya itu dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir, hukum nikah adalah makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau mendolimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Kemudian rukun nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu harus ada calon suami. Calon suami ini adalah harus bukan mahram si wanita. Karena kalau calon suami ini mahram si wanitanya, maka tidak boleh menikah dengannya. Kemudian calon istri. Calon istri di sini kriterianya juga bukan mahram si laki-laki. Dan calon istri ini terbebas dari halangan nikah, misalkan masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Berikutnya, rukun nikah yang ketiga adalah wali nikah, yaitu bapak kandung mempelai wanita atau penerima wasiat atau kerabat dekat dan seterusnya sesuai dengan urutan asobah wanita tersebut. Berikutnya, rukun nikah yang keempat adalah dua orang saksi. Dua orang saksi di sini adalah harus laki-laki yang sudah baligh, berakal sehat, tidak fasik, dan tidak terkenal sebagai orang yang sering melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir dari rukun nikah adalah ijab qabul. Ijab di sini adalah pernyataan penyerahan yang diucapkan pihak wali dari mempelai wanita. Sedangkan qabul adalah pihak pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Barangkali seperti itu sedikit penjelasan tentang materi prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Semoga dari penjelasan yang singkat ini bisa memberikan pemahaman atau gambaran kepada para siswa terkait dengan prinsip-prinsip pernikahan yang ada dalam Islam. Bila mana dalam penjelasan ini sekiranya ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.